Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore ya. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ada Apa Dengan Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Agus berdiri dari sofanya, menatap ibunya dengan sorot mata yang tak lagi bisa disembunyikan emosinya. Kalau ibu terus seperti ini, aku khawatir hubungan kita sebagai keluarga malah semakin memburuk. Hubungan buruk? Itu karena kamu terlalu memihak istrimu. Ini bukan soal memihak, Bu. Ini tentang keadilan. Nafis berhak merasa nyaman di rumah ini, sama seperti ibu. Aku hanya minta ibu mempertimbangkan perasaan orang lain, terutama menantu ibu sendiri. Ibu gak peduli perasaan Nafis. Kalau dia gak nyaman, itu salah dia sendiri. Rumah ini tetap rumah ibu. Kamu ingat itu. Baiklah, kalau begitu aku biar pergi dari rumah ini sama Nafis. Kami akan mencari tempat tinggal lain, meskipun sederhana. Kamu mau pergi? Jadi ini rencanamu, Agus? Mau meninggalkan ibu sendirian di rumah ini? Aku gak bermaksud meninggalkan ibu. Tapi kalau suasana di rumah ini terus seperti ini, aku harus mengambil keputusan untuk melindungi rumah tangga saya. Melindungi? Melindungi dari apa, Gus? Dari ibu sendiri? Apa ibu ini ancaman untuk kalian? Bukan itu maksud saya. Tapi ketegangan ini sudah terlalu berat untuk Nafis. Kami butuh ruang untuk hidup dengan lebih tenang. Jadi kamu mau tinggalkan ibu di sini sendirian? Kamu tahu kan? Kamu itu satu-satunya anak ibu. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menemani ibu? Siapa yang akan menjaga ibu di hari tua? Agus terdiam. Hatinya terasa berat mendengar kata-kata itu. Dengar, Agus. Sebagai anak, kamu punya kewajiban untuk menjaga ibu. Kamu lupa ya? Ibu membesarkan kamu sendirian setelah ayahmu meninggal. Ibu itu berjuang bekerja keras supaya kamu bisa tumbuh jadi seperti sekarang. Dan sekarang kamu mau tinggalin ibu? Saya gak pernah lupa semua yang ibu lakukan untuk saya. Tapi ibu juga harus mengerti, saya punya tanggung jawab sebagai seorang suami. Saya harus melindungi Nafis, menjaga perasaan dan kebahagiaannya. Perasaan Nafis. Bagaimana dengan perasaan ibu? Apa kamu pikir ibu gak punya hak untuk bahagia? Kamu pikir ibu sekarang hidup sendirian di rumah besar ini tanpa siapapun? Saya gak pernah berniat melantarkan ibu. Tapi kalau keadaan terus seperti ini, kami semua jadi gak nyaman. Ibu harus memahami posisi saya. Ibu gak butuh kamu kasih pengertian. Ibu butuh kamu di sini. Kamu adalah anak ibu satu-satunya. Kalau kamu pergi, apa artinya semua pengorbanan ibu selama ini? Agus menarik nafas dalam. Benar-benar serba salah. Tetap berada di sana tapi merasa tidak nyaman. Ingin keluar pun tidak diizinkan. Benar-benar seperti kata pepatah, seperti memakan buah si malakama. Pokoknya ibu gak akan izinkan kamu pergi. Kalau kamu merasa rumah ini gak nyaman, bicarakan. Tapi pergi itu bukan pilihan, Agus. Kamu harus tetap di sini, menjaga ibu sampai kapanpun. Pagi itu aroma wangi tumisan bawang putih menguar dari dapur. Suara tawa Bu Alimah dan Anis bergema di sudut rumah, menciptakan suasana yang begitu hangat. Anissa dengan rambut yang diikat rapi dan celemek bermotif bunga berdiri di samping Bu Alimah sambil memotong sayuran. Kamu ini cekatan sekali, Anissa. Gak cuma cantik, tapi juga pintar masak. Kalau punya menantu kayak kamu, ibu gak usah khawatir kelaparan. Ibu ini bisa aja. Ini juga masih belajar kok. Kalau masak sama ibu rasanya kayak punya guru masak profesional.
Oh, kamu ini pandai sekali bikin hati senang. Tapi ibu suka. Keduanya tampak begitu akrab, seperti ibu dan anak yang sudah lama saling mengenal. Tak jauh dari sana, Nafis yang baru saja selesai membereskan kamar mendengar suara tawa dari dapur. Dengan senyum kecil dia berjalan mendekat berniat bergabung. Wah, pagi-pagi sudah ramai ya. Tapi begitu dia masuk, suasana mendadak berubah. Tawa yang sebelumnya mengalir deras langsung terhenti. Anissa dan Bu Alimah saling bertukar pandang, seolah keberadaan Nafis memutus aliran keakraban di antara mereka. Oh, kamu Nafis, kenapa ke dapur? Nggak capek habis bersih-bersih? Enggak kok Bu, saya cuma mau bantu lagi masak. Apa ini? Kita lagi masak sayur asam sama ikan bakar. Anissa hanya diam, memotong sayuran dengan raut wajah yang sedikit canggung. Nafis mendekat ke meja berusaha mencari cara untuk bergabung. Biar saya yang potong Anissa. Enggak perlu mbak, biar aku saja. Ini sudah hampir selesai. Iya Nafis, biarkan kami yang urus di sini. Nafis merasa hatinya tercekat. Dia tidak ingin memaksakan diri, tapi sikap dua orang itu membuatnya merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Maaf Bu, maksudku kalau ada yang bisa saya bantu maka akan dengan senang hati. Ibu bilang gak perlu kan? Kamu gak usah repot. Baik Bu, kalau begitu. Hati Nafis sedikit terluka dengan penolakan yang dilakukan oleh Bu Alim maupun Anissa. Sepertinya dua orang itu memang sengaja menjauhi dan menyisihkannya. Nafis mencoba untuk bersabar, lalu kemudian segera beranjak ke kamar mandi. Dia tahu dia harus bersiap-siap untuk menyiapkan diri untuk berangkat kerja pagi ini. Setelah Nafis pergi, suasana di dapur kembali cair. Bu Alimah dan Anissa melanjutkan obrolan dan candaan mereka. Udah, pokoknya kamu di sini nggak usah ngeladenin perempuan itu ya nak. Soalnya dia itu memang kayak gitu. Apa-apa nggak bisa, masak nggak bisa, beberes rumah juga nggak becus. Bahkan ngurus suaminya aja masih harus kembali sama ibu. Loh, jadi dia nggak ngurusin Mas Agus Bu? Aduh, mana ada tuh perempuan bisa ngurusin Agus. Kamu nggak tahu ya nak, ibu yang setiap hari nyuciin baju Agus, nyiapin kebutuhan dia, terus nyiapin pakaian kerja buat Agus. Kalau perempuan itu taunya cuma begitu saja, ngalor ngidul, pekerjaan apapun di tangannya nggak bakalan pernah beres. Hanya ibu malas kalau melibatkan dia. Udah deh, pokoknya anggap aja dia nggak ada. Ujar Bu Alimah bermaksud menjelek-jelekan citra dari Nafisa. Oh, begitu ya Bu. Kalau begitu kasihan dong Mas Agus. Ya begitulah nak. Sebenarnya ibu juga kesal kenapa Agus masih saja mau bertahan sama dia. Ibu sebenarnya nggak ngerti apa sih yang diharapkan Agus dari perempuan itu. Anissa mengangguk-ngangguk. Apa mungkin Mas Agus terlalu mencintai Mbak Nafisa Bu? Ah enggak, mana mungkin. Agus tuh cuma terpengaruh aja sama Nafis. Dulu Agus mah gak pernah kayak gitu kok. Dapur rumah Bu Alimah pagi itu benar-benar dipenuhi dengan aroma berbagai masakan. Anissa dengan cekatan sedang mengaduk sayur sop di panci. Sementara itu Bu Alimah duduk di kursi dapur, menyandarkan tubuhnya sambil memperhatikan Anissa yang sibuk bekerja. Dia sejenak beristirahat setelah tadi menggoreng ikan gurame kesukaan Agus. Kamu benar-benar luar biasa Anissa. Kalau kamu yang di sini, rumah ini pasti akan jauh lebih terurus. Tidak seperti itu, Nafisa. Ah Bu, jangan gitulah. Mungkin Mbak Nafisa hanya sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk? Sibuk apanya? Dari dulu Nafis itu nggak pernah bisa diandalkan. Mau pekerjaan rumah, mau urusan keluarga, semuanya berantakan kalau dia yang pegang. Kamu tahu Anissa, Nafisa itu sebenarnya selalu mangkir dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Bukannya ngurus rumah, dia malah sibuk cari kerjaan di luar. Rumah ini berantakan dan dia cuma tahu dandan rapi buat ke kantor. Mau menarik perhatian laki-laki di sana kali. Tapi Bu, mungkin Mbak Nafis punya alasan. Kalau dia bekerja mungkin dia mau mandiri secara finansial. Mandiri apanya? Agus itu laki-laki yang bertanggung jawab. Gajinya lebih dari cukup untuk keluarga mereka. Nafis kerja cuma buat alasan aja.
Dia mau cari kesibukan di luar biar dia nggak perlu urus rumah ini. Gayanya sih dia mau membayar kakaknya buat beresin rumah ini. Padahal uang untuk membayar kakaknya itu juga pakai uang Agus. Oh, ternyata kayak gitu ya sifatnya Mbak Nafis. Jadi kasihan sama Mas Agus. Kamu tahu lagi Anissa, bukan cuma itu, Nafisa juga mempengaruhi Agus untuk membenci ibu. Dia selalu ngomong macam-macam tentang ibu di belakang supaya Agus berpihak ke dia. Masa sih bu? Apa iya Mbak Nafis seperti itu? Jahat banget dong dia. Ya jelas. Dulu sebelum ada Nafis, Agus selalu dengar apa kata ibu. Tapi sekarang, lihat sendiri, dia sering membangkang. Apa kamu gak heran kenapa? Itu semua karena Nafis tadi dia sengaja menjauhkan Agus dari ibu. Mbak Nafis jahat banget. Kan sebenarnya gak boleh loh sebagai istri mau jadi penghalang suami untuk menghormati orang tuanya. Nah itu bener apa yang kamu bilang. Sayangnya Nafis gak pernah berpikir kayak kamu. Sabar bu, mungkin ada saatnya nanti Mbak Nafis berubah. Anis, kamu terlalu baik. Kamu selalu coba cari alasan untuk Nafis, padahal jelas-jelas dia itu biang masalah di rumah ini. Kalau bukan karena dia, rumah ini pasti damai dan tentram. Kamu lihat sendiri kan sekarang, Agus lebih sering membela Nafisa daripada ibunya sendiri. Makanya Anis, ibu benar-benar senang kamu ada di sini. Kamu itu berbeda. Kamu itu cerdas, cekatan dan bisa diandalkan. Kalau saja kamu yang mendampingi Agus, semua ini pasti akan jauh lebih baik. Anis hanya tersenyum kecil. Tak berani memberikan komentar, tapi dalam hatinya dia mulai merasa bahwa dia mempunyai tempat yang luas di hati Bu Alimah. Diam-diam setitik harapan terbesit dalam benaknya. Agus, cepat selesai gantiin bajunya. Sarapan sudah siap nak. Anissa yang masak loh. Cepat ke meja makan sebelum dingin. Di kamar Agus sedang merapikan dasinya di depan cermin. Di sisi lain, Nafis sibuk mempersiapkan tas kerjanya. Mendengar panggilan ibunya, Agus tersenyum kecil dan menoleh ke Nafis. Ayo, makan bareng. Aku gak apa-apa sendiri kok. Kamu duluan aja. Tapi aku mau kita makan bareng, ayo. Keduanya pun melangkah keluar kamar, bergandengan tangan menuju meja makan. Namun pemandangan itu langsung membuat hati Bu Alimah mendidih ketika dia melihat Agus dengan santai menggandeng Nafisa, seolah pasangan itu tengah berjalan di taman, bukan di rumah. Agus? Ya bu, ya tidak perlulah menggandeng seperti itu. Nafisa itu bukan anak kecil yang harus dituntun. Dia bisa jalan sendiri kan? Ibu, aku cuma menggandeng istriku, apa itu salah sih? Bukan soal salah atau benar Agus. Kamu itu sudah mau berangkat kerja, fokus sama tujuanmu. Jangan seperti anak remaja yang selalu nempel terus sama istri. Lagi pula Nafis kan sudah besar, dia bisa jaga diri. Iya aku tahu Nafis bisa jalan sendiri, tapi aku kan suaminya. Wajarlah kalau aku ingin memperlakukannya dengan baik. Sudah, sarapan dulu. Anissa sudah repot-repot masak dari pagi. Lihat nih, semuanya rapi dan enak. Gak seperti kalau Nafisa yang masak sarapannya cuma seadanya. Nafisa menunduk, berusaha menahan rasa sakit di hatinya. Dia tahu Bu Alimah sengaja mencari celah untuk menyerangnya. Tapi kali ini Agus yang angkat bicara. Terima kasih Anis, sudah bantu ibu di dapur. Tapi sebenarnya Nafisa juga sering masak untukku, dan aku suka selalu masakan dia. Kamu ini Gus, apa-apa selalu bela istrimu. Ibu cuma ngomong fakta aja kok. Kamu harusnya lebih peka dong. Lihat Anissa, dia bahkan belum jadi apa-apa di rumah ini, tapi sudah sangat membantu. Kalau Nafis bisa seperti itu, ibu pasti bisa lebih senang. Gak usah membanding-bandingkan, kenapa sih bu? Tari tiba di rumah Bu Alimah dengan tas kecil di tangan dan senyum ramah. Tari melangkah ke pintu rumah yang sudah diketuknya beberapa kali. Akhirnya pintu itu terbuka dan Bu Alimah muncul di baliknya. Oh kamu, ada apa kesini pagi-pagi begini? Iya bu, Nafis yang minta saya datang. Dia bilang mau minta tolong bantu beres-beres rumah dan ngasuh Amora. Nafisa? Untuk apa sih dia repot-repot panggil kamu kesini? Rumah ini sudah rapi kok.
kamu cuma perlu bawa Amora ke rumah kamu. Iya Bu, Amora sudah di rumahku kok. Tadi dibawa Nafis sekalian berangkat kerja. Saya kesini, saya diminta untuk bantu beresin bagian dapur atau kamar. Katanya biar Ibu Alimah gak terlalu repot. Tari mencoba menjelaskan dengan sabar. Dengar ya Tari, rumah ini gak butuh bantuan kamu. Kalau Nafisa pikir kamu bisa bantu apa-apa, dia itu salah. Di sini sudah ada Anissa yang bisa mengurus semuanya. Kamu tahu Anissa kan? Anissa? Nah Anissa. Nah, sini nak. Baru saja ia selesai memanggil, Anissa muncul dari dapur dengan senyum lebar. Iya Bu, ini di Anissa. Dia yang sekarang membantu saya di rumah ini. Gak cuma cekatan. Anissa juga pintar dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Jauh lebih baik daripada kamu atau bahkan adikmu. Maaf Bu, jadi artinya saya gak perlu bantu begitu? Tidak perlu. Kamu dengarkan apa yang aku bilang. Anissa bisa melakukan semuanya. Dia bahkan lebih dari cukup. Kalau kamu pikir bisa bantu, mending kamu urus rumahmu sendiri sajalah. Anissa yang berdiri di belakang Bu Alimah tampak ragu-ragu. Dia melirik ke arah Tari dengan senyum kecil, tapi tak mengatakan apa-apa. Tari di sisi lain merasa hatinya mulai panas, tapi dia tahu ini bukan tempatnya untuk membalas. Baik Bu, kalau begitu saya pamit. Tapi tolong sampaikan ke Nafis kalau saya sudah datang seperti yang dia minta. Dan maaf apabila kedatangan saya mengganggu. Ya. Tapi kamu bilang ya sama adikmu saja sih Nafis. Dan kali jangan suruh orang sembarangan datang ke sini. Rumah ini sudah cukup rapi tanpa dia harus panggil bala bantuan. Sudah cukup selama ini kami kasih tumpangan ke dia. Dan sekarang dia mau menambah kamu lagi di sini. Aduh, gak bisa ya. Gak bisa. Sudah cukup kami berbaik hati sama kalian. Kalau gak karena kami, mungkin kalian gak bakalan bisa seperti sekarang. Kamu dengar Tari? Tolong jangan sembarangan lah Bu kalau ngomong. Aku masih bisa bersabar karena aku tidak ingin memicu keributan. Dan satu lagi yang harus ibu ketahui, bahwa kami gak pernah numpang hidup sama kalian. Dan kalaupun adikku tinggal di sini, itu karena anak ibu menikahi dia. Kalau enggak, tentu akan beda cerita. Bu Alimah mendadak terdiam. Tari lalu berbalik menuju gerbang. Di hatinya dia merasa marah dan terluka. Bukan karena dirinya, tapi karena adiknya Nafisa yang harus menghadapi mertua seperti Bu Alimah. Saat Tari melangkah pergi, Anissa kembali ke dapur tanpa sepatah kata. Sedikit senyum tipis yang terukir pada kedua sudut bibirnya. Entah apa yang wanita itu pikirkan. Namun sebelum Tari benar-benar meninggalkan rumah, tiba-tiba sesuatu terbesit dalam benak Bu Alimah. Tari, ada apa lagi Bu? Sini sebentar. Oh ya, ada apa? Tari duduk dulu sebentar. Ada yang mau ibu bicarakan. Gini, maaf atas kata-kata ibu yang tadi. Tapi sekarang ibu mau ngomong, ini bukan karena ibu benci sama kamu atau adik kamu ya, tapi karena ibu peduli. Selama ini kamu tahu kan, Nafis itu cuma numpang hidup di keluarga kami. Agus sudah cukup baik menampung dia. Tapi apa yang dia balas? Bukannya jadi istri yang tahu diri, malah sibuk kerja kesana kemari, seolah Agus gak pernah bisa mencukupi kebutuhan dia. Itu sama saja dengan merendahkan harga diri Agus kan? Dia sepertinya mau orang-orang di luar sana menganggap Agus gak becus kasih nafkah ke dia. Sekarang Nafis gak pernah ada di rumah untuk ngurus suami. Bu, tolong Tari, kamu sebagai kakaknya harusnya bisa mengajari adikmu itu tata krama. Bagaimana jadi istri yang baik? Apa kamu pikir istri itu tugasnya cari uang di luar? Itu salah besar. Tugas istri itu di rumah, ngurus suami, ngurus rumah. Kalau dia terus-terusan begitu, Agus bisa gak betah tahu. Dan satu lagi, kamu itu harusnya kasih contoh ke adikmu. Ajari dia bagaimana cara untuk menghormati suami, bagaimana membuat suami merasa dihargai. Bukannya malah sibuk membangkang dan sibuk dengan urusan yang gak penting. Tari merasa dadanya sesak. Kata-kata Bu Alimah seperti pisau yang menghujam hatinya. Ya, saya minta maaf Bu, jika selama ini Nafisa tidak bisa mencerminkan diri yang baik. Maafkan kegagalan saya sebagai seorang kakak yang gagal mendidik adiknya dengan baik. Nanti akan aku bicarakan dengannya.
Terima kasih banyak atas peringatannya. Aku akan kasih tahu adikku. Dan aku juga pasti bakal kasih saran sama dia apa yang harus dia lakukan. Baiklah, saya permisi dulu. Tari beranjak bangkit lalu melangkah meninggalkan rumah tersebut dengan beribu tanya di dada. Sementara itu Bu Alimah menutup pintu dengan ekspresi puas. Biar aja lah kakaknya tahu bagaimana sikap adiknya di sini. Di dalam hatinya dia merasa telah memenangkan satu lagi pertarungan kecil. Melawan Nafis baginya membawa Anissa ke rumah ini adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Bu Alimah duduk dengan ekspresi puas, matanya melirik ke arah dapur, tempat Anissa tengah membereskan piring dan gelas dengan gerakan cekatan. Rumah itu terasa lebih hidup dengan kehadiran Anissa. Pikir Bu Alimah, setidaknya lebih baik dibandingkan saat hanya ada Nafis yang menurutnya tak pernah benar-benar berguna. Nafis pasti merasa tidak betah sekarang. Memang itu yang ibu mau, biar dia sadar kalau dia tidak cocok untuk selamanya tinggal di sini. Dia mengingat kembali momen-momen kecil di mana dia sengaja menyindir Nafis, membandingkan cara kerja Nafis dengan Anis, menunjukkan seolah-olah kehadiran Nafis hanya merepotkan di rumah itu. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, membuat Nafis merasa asing di rumah. Kalau nanti dia beneran udah gak betah, biar saja dia pergi. Aku akan dengan sangat senang hati mempersilahkan. Kalau dia pergi, Agus akan mengerti bahwa dia salah memilih istri. Bu Alimah sudah memiliki rencana besar di kepalanya. Dia tahu bahwa untuk membuat Agus meninggalkan Nafis, dia harus menunjukkan bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik. Anissa dengan pendidikan yang tinggi, sikap lembut, dan kemampuan mengurus rumah adalah sosok yang menurut Bu Alimah sempurna untuk menjadi pendamping Agus. Lagian aneh ini pola pikirnya. Ibu ini tidak akan pernah salah pilih Agus. Anissa ini lebih dari cukup. Dia cantik, cerdas, dan tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Tidak seperti Nafis. Nanti juga Nafis akan menyerah. Lihat aja, dia akan merasa lelah dan memilih pergi sendiri. Dia membayangkan bagaimana kehidupan di rumah ini akan jauh lebih baik tanpa Nafisa. Anissa akan menjadi menantu yang sempurna, seseorang yang selalu siap membantu dan tak pernah menolak apapun yang dia minta. Tinggal tunggu waktunya aja sih. Nggak mungkin dia gak bisa tertarik sama wanita secantik Anissa. Fajar baru saja menyingsing, namun rumah Bu Alimah sudah dipenuhi dengan suara aktivitas. Di dapur suara panci berdenting, diselingi tawa ringan antara Bu Alimah dan Anissa. Sementara itu, Nafisa berada di kamar. Dia seperti biasa bersiap-siap untuk bekerja. Ketika Nafisa akhirnya muncul di ruang tamu, Anissa sedang menyapu lantai dengan gerakan gesit. Sedangkan Bu Alimah berdiri di dekatnya, mengatur beberapa vas bunga, dan mata Bu Alimah segera menangkap penampilan Nafisa yang sudah rapi untuk bekerja. Silakan saja sibuk di luar dengan pekerjaanmu itu. Toh di rumah ini ibu sudah punya Anissa yang bisa membantu ibu. Gak ada bedanya kamu di sini atau enggak. Maaf Bu, kalau ada yang perlu saya bantu, saya bisa bantu sebentar sebelum pergi. Gak perlu. Kalau begitu aku pamit dulu Bu. Aku akan berangkat. Nafisa diam beberapa saat lamanya. Dia benar-benar melihat bahwa Bu Alimah maupun Anissa memang benar-benar menjauhinya. Entah dendam apa yang melekat pada diri kedua manusia tersebut, hingga membuat keduanya berperilaku demikian. Pada akhirnya Nafisa memilih untuk membiarkan mereka. Kayaknya emang ada maksud terselubung di antara mereka. Biar sajalah. Aku mau lihat apa sebenarnya yang akan mereka lakukan. Biarkan mereka berpikir aku mengalah. Tapi jangan pikir aku diam-diam begini gak akan melakukan apa-apa. Firasatku udah gak enak nih, batin Nafisa. Sementara itu di rumah Tari,
Tari kepikiran akan kata-kata yang diucapkan oleh Bu Alimah kemarin. Nafisa yang dihina, namun Tari juga ikut merasakan sakitnya. Bagi Tari sebagai saudara sekandung, maka dia dan Nafis memang bak berbagi luka. Luka yang tergores di hati Nafisa juga meninggalkan perih di benak Tari. Tari sebenarnya ingin mengatakan terus terang pada Nafis, namun lama-kelamaan dia seperti tidak bisa menahan diri. Karena ingatan demi ingatan membuat pikirannya terganggu dan merasa bahwa Nafisa harus tahu bahwa sebenarnya Bu Alimah memang tidak menginginkannya untuk tetap berada di rumah itu. Setidaknya dia bisa memperingatkan adiknya itu untuk berhati-hati. Tari akhirnya memberanikan diri menghubungi Nafis. Namun sebelumnya dia mengirimkan pesan kepada adiknya tersebut. Assalamualaikum Nafis, apa kamu sibuk? Mbak boleh telepon gak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam mbak. Enggak mbak, ini lagi jam istirahat soalnya. Mbak boleh telepon aku kok. Nafis, maaf sebelumnya aku baru cerita. Sebenarnya aku kemarin ke rumah Bu Alim buat bantu-bantu seperti biasa. Tapi aku gak sangka kalau dia bakal bersikap di luar perkiraanku. Loh, emangnya mertua aku bilang apa mbak? Ya udahlah, nanti sepulang kerja kamu mampir aja di rumah mbak ya, biar enak ngomongnya. Singkatnya di kediaman, Tari, Nafisa dan kakaknya tersebut duduk terhadap-hadapan. Dengan kata-kata yang baik dan tertata rapi, Tari mulai menceritakan apa yang dialami di rumah Bu Alimah. Nafisa mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya mulai bergejolak mendengar cerita adiknya. Nafis yang mendengar itu langsung merasakan dadanya sesak. Namun dia tetap mendengarkan, mencoba memberi ruangan bagi Tari untuk meluapkan semua perasaannya. Bukan cuma itu, Vi. Dia bilang kamu dan kita itu cuma menumpang hidup. Kalau bukan karena rasa kasihan, aku gak bakal dapat tempat buat berlindung. Dan dia bilang aku harusnya berterima kasih, bukannya malah bikin dia kesal. Astagfirullah. Aku sudah berusaha sabar, Vi. Tapi rasanya aku gak sanggup lagi. Nafis kembali teringat bagaimana Bu Alimah selalu menolak bantuannya beberapa hari ini. Mbak Tari, dengar aku baik-baik. Mulai sekarang Mbak gak usah lagi bantu-bantu di sana. Sudah cukup. Tapi Vi, ntar kamu malah tambah disepelekan sama... Tidak ada tapi-tapian Mbak. Sebenarnya aku bosan melihat kamu jadi orang yang selalu berusaha mengerti perasaan orang lain, Nafis. Sementara mereka gak peduli sama perasaan kamu, perasaan kita. Kamu sudah cukup berbuat banyak. Kalau mereka gak menghargai, ya sudah. Jangan sampai kamu terus-terusan terluka di sana, hanya demi orang yang bahkan gak pernah melihat usaha kamu. Nafis terdiam. Namun di balik keheningannya dia merasakan kehangatan dalam kata-kata kakaknya. Tari dengan segala emosinya tetap berada di sisinya, melindunginya, dan itu cukup membuat Nafis merasa sedikit lebih kuat. Meski luka hatinya belum sepenuhnya sembuh. Diam-diam bayangan masa lalu kembali menghantui di ingatan Nafis, membawa kenangan pahit yang begitu jelas tentang kejadian di dapur rumah Bu Alimah dulu. Saat itu Nafis sedang mencuci piring di dapur, berusaha membantu pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Namun suara Bu Alimah yang datang arah pintu memecah keheningan. Nafis, kamu itu kapan berubah? Maksud ibu apa? Maksud ibu, kamu ini gak capek diam di rumah aja dan gak menghasilkan uang? Ibu sampai heran sih, bagaimana kamu bisa merasa nyaman tinggal di rumah ini tanpa menghasilkan apa-apa? Apa gak malu sama Agus? Dia sudah capek kerja keras cari uang, sementara kamu cuma di rumah. Harusnya sebagai pasangan kamu harus berbuat mengimbangi penghasilan dia dong. Masa cuma membebankan di salah satu pihak saja? Tapi Bu, saya akan mengurus rumah. Agus bilang, hah? Jangan sok percaya diri, Nafis. Ngurus rumah itu bukan pencapaian prestasi yang patut untuk dibanggakan. Kamu pikir dengan cuma masak, bersih-bersih, kamu sudah cukup membalas semua yang Agus lakukan? Itu salah besar. Perempuan itu harusnya bisa bantu suaminya mencari nafkah, bukan cuma menambah beban hidup doang. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk hati Nafis. Ia mencoba menguatkan diri, melanjutkan cuci piring, tapi Bu Alimah tidak berhenti.
Kamu itu gak punya harga diri ya? Kalau gak ada Agus, kamu itu mau makan dari mana? Hidup kamu sepenuhnya tergantung sama dia. Kamu gak bisa berdiri sendiri, gak punya penghasilan, gak punya apa-apa. Air mata akhirnya mengalir di pipi Nafis, jatuh bercampur dengan air dari keran. Ia tidak berani menjawab, takut jika kata-katanya hanya akan memperburuk situasi. Ibu sudah capek melihat kamu begini terus. Tadi pagi ibu melihat kok kamu minta dibeliin skincare sama suami. Ibu tahu harga skincare-nya agak mahal. Harusnya itu kamu sadar diri. Jangan cuma jadi istri yang mintain itu, tapi gak bisa kasih apa-apa ke suami. Percuma Agus punya istri kalau kayak begini. Ingatan itu kembali menyiksa Nafis. Meski waktu terlalu berlalu, luka dari kata-kata Bu Alimah tetap terasa perih. Nafis berpikir dulu ketika tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga, ia dihina. Oleh karena itu Nafis berpikir bahwa dia harus kembali mencari pekerjaan, sama seperti dulu sebelum dinikahi oleh Agus. Dulu memang bekerja, namun setelah menikah Agus malah tidak mengizinkannya bekerja lagi. Tentu saja atas keinginan ibunya. Namun setelah itu apa yang bisa Nafis dapatkan hanya penghinaan. Lalu sekarang bekerja pun tetap dihina, hingga membuat Nafis serba salah. Akhirnya Nafis menyimpulkan bahwa sebenarnya Bu Alimah sejatinya memang tidak menyukainya. Udah itu saja. Mbak, mulai saat ini kita gak usah sibuk sama mereka lagi. Mereka sudah keterlaluan memang. Jadi kalau Bu Alimah merasa dia dan Anissa bisa mengurus semuanya sendiri, ya biar saja mereka yang urus. Artinya aku gak perlu repot-repot lagi kan? Malah bagus, aku gak usah capek ngurusin urusan mereka. Aku bisa mengembangkan karir, sementara biarkan mereka yang mengurus rumah. Malam itu Nafis duduk sendirian di kamar, memandang jendela dengan tatapan kosong. Hatinya penuh dengan rasa kesal dan kecewa. Semakin hari dia merasa seperti benar-benar sudah tidak dibutuhkan lagi di rumah itu. Tidak pernah dianggap. Bu Alimah selalu sibuk dengan Anissa. Apapun yang terjadi di rumah, pasti Anissa yang dilibatkan. Mulai dari urusan dapur, mengatur kebutuhan rumah, hingga keputusan kecil seperti memilih dekorasi ruang tamu. Bahkan ketika Nafisa mencoba menawarkan bantuan, dia seringkali diabaikan atau malah mendapatkan sindiran. Ingat Nafis, kalau kamu gak bisa mengurus rumah ini, biar Anissa saja yang bantu. Lagi pula dia lebih cekatan daripada kamu. Nafis menghela nafas panjang. Hatinya terasa seperti diremas. Dia sudah berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, menantu yang bisa diandalkan, tapi seolah semua itu sia-sia. Apapun yang dia lakukan selalu salah di mata Bu Alimah. Nafis masih ingat betul bagaimana ketika dia menawarkan diri membantu menyiapkan makan malam, Bu Alimah hanya melihatnya dengan dingin. Mulai sekarang aku akan berhenti melakukan apapun yang pada akhirnya akan sia-sia dan hanya akan menyakiti diriku sendiri. Kalau mereka tidak ingin aku terlibat, aku tidak akan memaksa. Ia tahu keputusan itu mungkin akan membuat jarak antara dirinya dan Bu Alimah semakin besar. Tapi Nafis sudah lelah untuk mencoba mendekat hanya untuk ditolak. Dia berharap setidaknya Agus tetap ada di sisinya, mendukungnya dalam setiap masalah yang menerpa seperti yang selalu dia lakukan. Keesokan paginya, Nafis bangun dengan perasaan lebih ringan dari biasanya. Dia menatap jam di meja samping tempat tidurnya. Masih cukup waktu sebelum dia harus bersiap untuk bekerja. Nafis menuju dapur. Dia sudah membayangkan bahwa akan menemukan suasana pagi yang biasa. Anissa yang sibuk membantu Bu Alimah, sementara itu dia hanya menyelinap tanpa terlibat. Namun ketika tiba di dapur, Nafis mendapati ruangan itu kosong. Tidak ada tawa riang Bu Alimah atau suara piring yang beradu dari tangan cekatan Anissa. Dapur itu hening, hanya aroma samar dari sisa makanan kemarin yang masih tercium. Kemana mereka? Nafis, kamu belum masak kan? Belum Bu, ya ada yang harus dimasak. Ya tentu saja ada lah. Ibu mau sarapan dan Anissa lagi gak ada. Jadi ya kamu yang harus masak. Apa kamu mau pergi kerja tanpa meninggalkan apa-apa yang bisa dimakan untuk orang-orang di rumah ini? Nafis terdiam sejenak, mencoba menahan diri, namun dia sudah terlalu lelah dengan sikap mertuanya yang selalu menganggapnya sebagai pihak yang tidak berguna, sementara Anissa diperlakukan bak pahlawan. Kenapa ibu gak minta tolong Anissa saja?
Apa maksudmu? Anissa itu tamu. Masa tamu diminta masak setiap hari? Tapi ibu, selama ini Anissa yang selalu ibu andalkan untuk semua urusan di rumah. Jadi kenapa sekarang ibu tidak meminta tolong dia lagi? Nafis, kamu itu istri Agus. Kamu punya tanggung jawab di rumah ini. Jangan cuma bisa kerja di luar, tapi lupa dengan kewajibanmu di dalam rumah. Kewajibanku, Bu? Bukankah selama ini ibu yang tidak pernah menganggap saya ada? Ibu selalu memilih Anissa untuk membantuku ini itu. Kalau begitu biarkan saja Anissa yang terus membantu. Saya tidak mau lagi terlibat. Tahu ujung-ujungnya hanya untuk dianggap salah. Kalau ibu butuh sarapan, aku bisa memesan makanan lewat aplikasi. Karena saya tidak punya waktu untuk masak pagi ini. Saya harus pergi bekerja, Bu. Maaf. Jangan lupa siapkan uang untuk membayarnya nanti. Loh, kamu suruh ibu buat bayar sendiri? Ya iyalah, Bu. Kan ibu yang makan. Masa aku yang harus bayar sih? Gaya-gaya apa-apaan mau pesan online semua. Kayak yang udah banyak duitnya aja. Emangnya kamu punya banyak uang? Ibu tahu berapa besar kisaran gaji kamu yang sempu-uprit itu? Ntar ujung-ujungnya malah pakai uang anakku juga toh. Bu, jangankan untuk beli makanan online. Tuh kursi yang ibu dudukin dan baju yang melekat pada badan ibu, semuanya pakai uangku. Terus sekarang ibu mau bilang apa? Jangan ngadi-ngadi kamu, Nafis. Gue yang capek-capek kerja, tapi apa-apa semua kamu bilang pakai uangmu semua. Di mana kamu letakkan otakmu sih? Tentu saja otakku ada di kepala, Bu. Tanpa menunggu jawaban, Nafis berbalik dan berjalan keluar dari dapur. Punggungnya terasa tegang, tapi dia menahan diri agar tidak menunjukkan kelemahannya di depan Bu Alim. Di dalam hati, dia tahu bahwa keputusan untuk membalas seperti itu adalah langkah besar baginya. Bu Alimah di sisi lain berdiri mematung di dapur. Wajahnya memerah karena marah. Dia tidak menyangka bahwa Nafis yang selama ini dia anggap lemah berani melawannya. Tapi di dalam hatinya Bu Alimah bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Kemudian dengan melenggang, Nafis memasukkan setumpuk pakaian kotor ke dalam ember. Dengan cekatan ia memisahkan pakaian miliknya dan juga Agus dari pakaian-pakaian lain di keranjang cucian. Setelah memastikan semuanya teratur, dia berjalan ke ruang cuci dan mulai bekerja. Sementara itu, dari ruang tamu, Bu Alimah memperhatikan dengan sudut matanya. Sejak awal dia sudah merasa ada yang berbeda dengan Nafis akhir-akhir ini. Diam-diam dia merasa tidak suka dengan perubahan menantunya yang tampak lebih tegas dan tidak mau lagi menuruti segalanya begitu saja. Tak lama kemudian, Bu Alimah mendekati keranjang cucian yang tertinggal di dekat ruang cuci. Apa-apaan dia? Kok yang dicuci cuma bajunya dia aja? Baju aku kok enggak? Duh, ini gak bisa dibiarin nih. Lalu Bu Alimah mendatangi Nafis. Nafis? Iya, Bu. Itu kenapa kamu cuma mencuci pakaianmu dan Agus? Apakah sekalian ibu juga? Karena saya pikir lebih baik ibu minta Anissa yang mencucikan pakaian ibu itu. Kenapa harus Anissa? Istri Agus tuh kamu, bukan Anissa. Tentu kamu yang harus mengurus pakaianku. Siapa bilang aku yang harus mengurus pakaian ibu? Bis, kamu itu istri di rumah ini. Tugasmu itu melayani keluarga suamimu, termasuk mencuci pakaian ibu. Maaf, Bu. Saya mencuci pakaian saya dan Agus karena itu memang tanggung jawab saya sebagai istri. Tapi untuk pakaian ibu, saya rasa Anissa lebih cocok membantu ibu. Dia kan sudah terbiasa membantu ibu belakangan ini. Bu Alimah mendengus, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun ucapan Nafisa memang benar. Anissa selalu menjadi andalannya untuk semua pekerjaan rumah, dan dia tidak punya alasan kuat untuk membantah. Astaga, nggak perlu kaget begitulah, Bu. Kamu itu maunya apa sih sebenarnya, Naf? Cuma perkara mau cuci baju aja kamu perhitungan? Loh, bukannya kemarin ibu bilang kalau aku yang mencuci pakaian ibu nggak bersih? Gimana sih? Emang pada dasarnya Anissa jauh lebih baik dari kamu. Nah itu, Bu, justru itu. Jadi ibu nggak harus minta bantuan sama aku kan? Karena ada Anissa. Bukankah selama ini Anissa sudah banyak membantu ibu? Loh. Kok kamu kenapa mulai bawa-bawa nama Anissa terus sih? Jangan-jangan kamu cemburu ya sama dia? Hah? Di dapur, Bu Alimah duduk sambil merenung. Dalam hati dia merasa kesal karena kali ini dia tidak bisa memenangkan perdebatan. Tapi satu hal yang dia yakini,
pertarungan itu belum berakhir. Sementara di ruang cuci, Nafis menghela nafas panjang. Kepalang basah, aku dianggap buruk. Biarlah aku jadi buruk sekalian. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.